semuanya, kembali lagi dengan Miss Halina dalam video pembelajaran matematika, tentunya kelas 4. Ingat, ditonton sampai habis ya videonya. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Miss Halina dalam video pembelajaran matematika kelas 4. Nah, hari ini Miss akan membawakan materi mengenai desimal. Oke, apa saja? Kita lihat ya. Desimal. A. Pengenalan desimal. B. Penjumlahan angka desimal. C. Pengurangan angka desimal. Oke, Miss akan mulai mengenai bagian A. Pengenalan desimal. Oke, bagian A, pengenalan desimal. Desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, kemudian ditulis dengan menggunakan koma, serta sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahannya. Membaca angka desimal. Angka 3, tanda koma, angka 7, angka 8 dibaca 3,78. Benarkah cara bacanya? Salah ya. Bukan cara baca 3,78, tapi cara baca yang benar adalah 3,78. Ini baru benar, oke? Nah, selanjutnya masih membaca angka desimal. Angka 7, angka 8, tanda koma, angka 3 dibaca 78,3. Benarkah? Salah. Jadi cara baca yang benar gimana, Miss? Cara bacanya adalah 78,3. Ini adalah cara baca yang benar. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah membaca angka desimal. Oke, yang pertama adalah angka 8, tanda koma, angka 3 dibaca 8,3. Selanjutnya angka 8, angka 2 yang berada di sebelah kiri tanda koma merupakan bilangan bulat. Jadi kita perlu membaca nilai tempatnya ya. Sedangkan angka 7, angka 5 yang berada di sebelah kanan tanda koma merupakan pecahan. Jadi di sini kita tidak perlu membaca nilai tempatnya, tapi hanya membaca urutan angkanya. Oke, cara bacanya gimana? 82,75. Oke, selanjutnya angka 1, angka 8 yang berada di sebelah kiri tanda koma merupakan bilangan bulat. Jadi kita perlu membaca nilai tempatnya. Sedangkan angka 6, 9, angka 2 yang berada di sebelah kanan tanda koma merupakan pecahan. Jadi tidak perlu membaca nilai tempatnya ya. Cukup membaca sesuai dengan urutan angkanya saja. Cara bacanya 18,692. Oke. Miss akan menjelaskan mengenai nilai tempat pada angka desimal, di mana di kelas 3 dulu kita telah mempelajari nilai tempatnya. Mari kita mengingatnya. Misalnya ada sebuah bilangan 654. Yang kita tahu 6 menempati nilai tempat ratusan, 5 puluhan, 4 satuan. Nah, sampai di sana yang kita tahu
yang nilai tempat yang paling kecil yaitu satuan. Tetapi setelah kita mempelajari pecahan, kita mengetahui bahwa ada nilai tempat yang lebih kecil lagi daripada satuan. Sebelumnya, mari kita lihat dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, itu memiliki jarak dengan kelipatan 10. Nah, kira-kira anak-anak dapat menghitung lebih kecil dari satuan yaitu berapa? Ya, betul sekali, persepuluhan dengan jarak kelipatan 10. Lebih kecil dari persepuluhan yaitu per seratusan dengan jarak kelipatan 10. Lebih kecil dari perseratusan yaitu per seribuan dengan kelipatan 10 jaraknya. Mari kita lihat. Ratusan ke puluhan memiliki jarak kelipatan 10. Puluhan ke satuan memiliki jarak kelipatan 10. Satuan ke persepuluhan memiliki jarak kelipatan 10. Persepuluhan dengan perseratusan memiliki jarak kelipatan 10. Perseratusan dengan perseribuan memiliki jarak kelipatan 10. Nah, mari kita lihat, misalnya kita membuat sebuah bilangan desimal, yaitu 654,789. Nah, kita lihat lagi nilai tempatnya. 6 yaitu ratusan, 5 puluhan, 4 satuan. Nah, koma ini merupakan tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Yang sebelah kiri ini merupakan bilangan bulat, sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan pecahannya. Nah, mari kita lanjut. 7 menempati nilai tempat per sepuluhan, 8 per seratusan, 9 per seribuan. Jadi, ciri khas dari bilangan desimal yaitu tanda komanya. Ingat ya, anak-anak. Misalnya, ada bilangan 0,25. Kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 0, 2, dan 5. 0 memiliki nilai angka 0, yaitu satuan. 2 memiliki nilai angka 0,2 karena dia persepuluhan. 5 memiliki nilai angka 0,05 karena dia perseratusan. Sekarang tugas kita adalah mengisi tabel berikut ini, yaitu ada ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Kita tulis 0 tadi merupakan satuan ya. Kita tulis 0 di tempat satuan, 2 di persepuluhan, dan 5 di perseratusan. Kemudian kita buka workbook halaman 36 bagian 1. Tulislah nilai dari angka yang telah digarisbawahi di setiap angka berikut. Soal pertama, A, 4 garis 43,43 sama dengan, kita lihat nilai tempatnya 4 yang digaris ya, 4 puluhan, 3 satuan, 4 persepuluhan, 3 perseratusan. Kita lihat yang digaris merupakan angka 4 yang paling depan. Angka 4 yang paling depan yaitu puluhan. Kalau puluhan kita tulisnya menjadi 40. Oke. Next, soal kedua. B, 56,79 yang digaris 9 ya. Kita tulis, kita lihat nilai tempatnya. 5 puluhan, 6 satuan, 7 persepuluhan, 9 perseratusan. Yang digaris 9 ya. Nilai tempatnya perseratusan, kita tulis nilai angkanya yaitu, karena 100 memiliki 02 angka, maka kita tulis 0,09. Soal ketiga, terakhir, C, 10,8 garis 1. Kita lihat nilai tempatnya, 1 puluhan, 0 satuan, 8 persepuluhan, 1 perseratusan. Yang digaris merupakan angka 8.
angka 8 merupakan persepuluhan. Kalau persepuluhan nolnya 1, maka kita tulis 0,8. Mari kita buka workbook halaman 36 bagian 2. Ini sama pengerjaannya dengan textbook halaman 70 bagian 1 ya. Menampilkan nilai setiap angka dengan cara membagi pada angka desimal berikut ini. Soal pertama A, 3,23. Karena dia ada 3 angka, kita bagi menjadi 3 bagian ya. 3, 2, dan 3. Kita lihat 3 yang pertama, memiliki nilai tempat satuan, maka kita tulis nilai angkanya 3. Kemudian tambah, kita lihat 2 memiliki nilai tempat persepuluhan, maka kita tulis 0,2. Tambah 3 karena nilai tempatnya merupakan perseratusan. Kalau perseratusan nolnya 2 ya, kita tulis menjadi 0,03. Soal kedua B, 4,5. Karena 2 angka, kita bagi menjadi 2 bagian, 4 dan 5. Kita lihat 4 menempati nilai tempat satuan. Kalau satuan, kita cukup tulis 4-nya saja. Kemudian kita lihat tambah, kemudian kita lihat angka 5. 5 merupakan nilai tempat persepuluhan. Kalau persepuluhan, nolnya 1 ya, 0,5. Soal ketiga, C, 65,78. Karena ada angkanya 4, maka kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu 6, 5, 7, dan 8. Kita lihat 6 merupakan nilai tempat puluhan. Maka nilainya 60. Kemudian tambah, kita lihat angka 5 merupakan satuan. Kalau satuan, kita tulis saja 5. Kemudian tambah, kemudian kita lihat angka 7 memiliki nilai tempat persepuluhan. Persepuluhan nolnya 1 berarti 0,7. Kemudian tambah, kita lihat angka 8. Angka 8 merupakan perseratusan. Kalau perseratusan nolnya ada 2, 0,08. Kemudian kita buka workbook halaman 36 bagian 3. Kita lihat, tulislah lambang lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan di dalam kotak untuk membandingkan angka desimal berikut ini. Oke, misalkan mengajarkan, ini merupakan tanda lebih besar ya. Ini tanda lebih kecil dan ini sama dengan. Miss, bagaimana membedakan tanda lebih besar dan lebih kecil? Terkadang kita bisa salah arah, maka Miss menyarankan anak-anak kalau tidak bisa membedakannya, buatlah sebuah garis. Seperti ini, ada tanda ini, di sini akan membentuk huruf B. B untuk lebih besar. Kita buat satu garis juga untuk di bawahnya. Nah, seperti ini menjadi huruf K. K berarti untuk lebih kecil. Nah, anak-anak sudah paham buat garisnya, jadi anak-anak bisa melihat perbedaan antara tanda lebih besar dan lebih kecil. Oke, kita lanjut dengan soalnya. A, 3,23 dengan 2,12. Kita lihat mana yang lebih besar. Caranya adalah kita lihat angka yang paling depan terlebih dahulu, 3 dengan 2. Nah, 3 lebih besar atau lebih kecil dari 2? Ya, betul. 3 lebih besar dari 2. Maka kita buat tanda lebih besar. B, kita lihat soalnya. 9,65 dengan 82,789. Seperti tadi, kita lihat angka depannya terlebih dahulu. 9 dengan 82. Mana yang lebih besar? 82 ya. Kita lihat. Berarti 9 lebih kecil dari 82. Tanda lebih kecil yaitu seperti ini ya. Oke, kita tulis tanda lebih kecil. Kemudian soal ketiga, 10,068 dengan 10,069. Seperti tadi, kita lihat angka depannya. Oke, 10 dengan 10. Sama, Miss? Oke, kalau sama, kita lanjut dengan angka yang di belakangnya. Kita lihat,
068 dengan 069. Mana yang lebih besar? 069 ya, berarti 10,068 lebih kecil dari 10,069 ya. Mari kita buka workbook halaman 42 bagian 1. Lingkarilah angka terbesar dan garis bawahi angka terkecil di setiap baris. Mari kita lihat bilangan desimal pertama 29,8026, bilangan desimal kedua 29,0886, dan yang ketiga 29,8106. Yang pertama, kita harus melihat bagian depan angkanya terlebih dahulu untuk dibandingkan. 29, 29, dan 29. Angka yang pertama sama ya semua. Berarti kita lanjut dengan bilangan desimalnya. Yang di belakang koma. 8, 0, dan 8. Nah, di sini kita sudah melihat mana yang paling kecil. 8, 0, 8, yang paling kecil adalah 0. Maka, sesuai dengan instruksinya, garis bawahi angka terkecil. Ayo kita garis bawahi angka terkecil, yaitu 29,0886. Sudah, kita lanjut dengan bilangan selanjutnya. Kita lihat angka 0 dan 1. Kita lihat ini 0 dan 1. Sudah terlihat mana yang lebih besar? Ya, betul. Yang lebih besar yang ini ya, yaitu 29,8106. Maka, sesuai dengan instruksi, lingkarilah angka terbesar. Mari kita lingkari. Angka terbesar yaitu 29,8106. Oke, selanjutnya kita buka buku workbook halaman 42 bagian 2. Kita lihat soalnya. Ubahlah angka desimal ini menjadi pecahan dan pecahan campuran. Sederhanakanlah jawaban Anda. Kita lihat soal pertama, 0,75. Kita ubah menjadi pecahan. Caranya, yang pertama kita harus membuat sebuah garis per seperti ini. Kemudian kita lihat angka di belakang koma. Kita lihat ada berapa angka? 1, 2 ya. Nilai tempatnya yaitu per seratusan. Maka untuk penyebutnya kita harus menulis 100 karena tempatnya per seratusan ya. Ini 1, 2, nolnya 2 per seratusan ya. Kemudian untuk pembilang bagian atas kita harus menulis semuanya di sini. Tetapi berhubung ini 0, jika dalam bilang desimal 0 di depan tidak usah ditulis ya. Kita cukup menulis angka yang ini. Kita tulis 75. Ini sudah kita ubah yang menjadi bentuk pecahan. 0,75 sama dengan 75 per 100. Apakah sudah selesai? Tidak, karena ini masih bisa disederhanakan lagi. Caranya, Miss? Caranya adalah pembilang dan penyebut harus kita bagi. Nah, jika pembilang yang atas ini 75 kita bagi 25, maka yang di bawah penyebut harus juga kita bagi 25. Nah, seperti ini. Intinya, yang dua ini atas dan bawah harus sama ya. Kita hitung 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka 0,75 bentuk pecahan yang paling sederhananya adalah 3/4. Kemudian kita lihat soal kedua, 1,65. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Caranya, Miss, sama seperti ini. Kita buat dulu garis per, kemudian kita perhatikan angka di belakang koma. Ada berapa? Ada 2 ya, berarti nilai tempatnya per seratusan. Maka penyebut yang di bawah ini harus kita tulis 100 karena di sininya per seratusan ya. 1, 2, angkanya 2, maka nolnya juga harus 2. Nah, untuk pembilangnya kita harus menulis semuanya, yaitu 165 seperti ini. Ingat ya, ini ditulis karena ini adalah 1 bukan 0 ya. Kalau ini 0, kita tidak usah menulisnya, oke? Kemudian
1,65 bentuk pecahan biasanya 165/100. Apakah sudah selesai? Tidak, karena ini masih bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya, Miss, mari kita lihat. Seperti biasa, 165/100 artinya 165 dibagi 100. Kita buat pembilang berada di dalam 165 bagi 100 penyebut di luar. Ini seperti pembagian biasa. 100 dikali berapa hasilnya mendekati 165. Jawabannya 100 dikali 1 hasilnya 100. Garis, kurang, kemudian kita turunkan. 5 kurang 0, 5. 6 kurang 0, 6. Ini sisa ya, berarti sisanya 65. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat. Jika ada bilangan yang berada di atas, yang berada di sini, namanya bilangan bulat. Jika itu bilangan bulat, kita harus taruhnya di depan seperti ini ya. Kita buat agak besar. Bilangan bulat ini karena di sini 1, kita tulis 1. Kemudian kita lihat membilangnya. Membilangnya itu sisa dari hasil pengurangan dari perkalian ini. Sisanya 65 ya. Kita buat pembilangnya itu di atas di sini. Oke. Kemudian untuk penyebutnya adalah di sini. Semua nilai yang berada di sini adalah penyebut, tidak bisa diubah ya. Ini harus ikut yang di sini. Jika ini 100, maka penyebut di bawah juga 100. Jika ini 10, maka ini 10. Oke, anak-anak mengerti? Maka kita buat kesimpulannya. 165/100 bentuk pecahan campurannya yaitu 165/100. Oke. Apakah ini sudah selesai? Tidak, karena ini masih bisa dibagi. Kita tulis 165/100. Nah, yang bisa disederhanakan cuma pecahannya. Yang depan ini bilangan bulat tidak usah dihiraukan ya. Yang kita sederhanakan cuma bentuk pecahannya. Bagaimana caranya, Miss? Sama seperti ini, kita harus membagi pembilang dan penyebutnya. Kita bagi seperti ini. Ingat, jika pembilang yang atas kita bagi 5, maka penyebut yang di bawah 100 ini harus kita bagi 5. Kita lihat hasilnya. Kita tulis, ingat, satu bilangan bulat ini tidak usah dihiraukan. Kita tulis lagi 1. Kemudian ini yang kita hitung. 65 dibagi 5, hasilnya 13. 100 dibagi 5, hasilnya 20. Maka dapat kita simpulkan 1,65 bentuk pecahan campuran yang paling sederhananya yaitu 1/13/20. Kita lanjut dengan workbook halaman 42 bagian 3. Kita lihat soalnya. Ubahlah pecahan dan pecahan campuran di bawah ini menjadi angka desimal. Kita lihat soalnya 2/5. Bagaimana caranya, Miss? Caranya, kita lihat 2/5 artinya 2 dibagi 5. Jadi, membilang 2 kita letakkan di dalam dan penyebut 5 kita taruh di luar. Seperti ini. Kemudian kita bagi seperti biasa. 5 dikali berapa? Hasilnya mendekati 2. Tidak ada. Jika tidak ada, kita harus meletakkan angka 0 di bagian atas seperti ini. Kemudian kita bisa meminjam 0 untuk di belakang 2 seperti ini. Tapi syaratnya kita harus meletakkan tanda koma di atas seperti ini. Nah, jika sudah 5 dikali berapa? Hasilnya 20. Ya, jawabannya 5 dikali 4, hasilnya 20. Kemudian kita garis, kurang 20 dikurang 20, hasilnya 0. Maka dapat kita simpulkan 2/5 bentuk desimalnya yaitu 0,4. Kita lanjut dengan soal kedua. 12 7/10. Ini merupakan pecahan campuran. Kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya, Miss? Caranya, penyebut 10 kita kali dengan bilangan bulat yang berada di depan, yaitu 12. 10 dikali 12. Kemudian, hasilnya kita tambah dengan pembilang, yaitu 7. Mari kita hitung. 10 dikali 12. 120. Kemudian ditambah 7. Hasilnya 127. Maka kita buat per, tanda per seperti ini. Kemudian penyebutnya untuk di bawah ini kita harus mengikuti yang di sini ya. Ini wajib ya, di sini 10 kita harus membuatnya 10 juga.
Jika di sini 100, kita tulis 100. Oke. Nah, sudah jadi. Ini merupakan bentuk pecahan biasa. Oke. Apakah ini sudah selesai? Tidak, karena kita harus membuat angka desimalnya. Caranya, Miss, caranya sama seperti ini. Kita buat 127 per 10, artinya 127 dibagi 10. Kita buat pembilang bagian atas, ini 127, kita letakkan di dalam penyebut 10, kita taruh di luar, kita bagi seperti biasa. 10 dikali berapa mendekati 12, ya, jawabannya 10 dikali 1, ya, hasilnya 10, kemudian kurang 12 kurang 10, hasilnya 2, kita turunkan angka 7, 10, kita lihat, 10 dikali berapa, hasilnya 27, jawabannya 10 dikali 2, 20, garis, kurang 27 dikurang 20, hasilnya 7. Nah, ini sudah tidak ada angka, bukan? Nah, kita harus meletakkan 0. Nah, syaratnya ingat, jika di sini 0, maka kita harus meletakkan tanda koma di bagian atas, ya. Kemudian, 10 dikali berapa? Hasilnya 70. Ya, betul. 10 dikali 7, 70. Nah, kemudian 70 kurang 70, hasilnya 0. Selesai. Maka 127 per 10 bentuk desimalnya yaitu 12,7. Kita buka buku workbook halaman 42 bagian 4. Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi angka desimal, kemudian urutkan dari angka desimal terbesar. Nah, nanti di sana di halaman 42 bagian 4 akan banyak soal mengenai pengubahan angka desimal. Nah, tugas anak-anak adalah menyusun hasil jawabannya dari terbesar, ya. Kita lihat bagaimana cara mengubahnya menjadi angka desimal. Misalnya soalnya 5 per 6. Kita ubah menjadi desimal. Caranya sama seperti tadi. 5 per 6 artinya 5 dibagi 6. Nah, penyebut yang bagian bawah 6 kita harus letakkan di luar. Dan pembilang 5 kita letakkan di dalam. Seperti ini, ya. Seperti biasa, kita bagi seperti biasa. 6 dikali berapa mendekati 5? Tidak ada. Jika tidak ada, kita harus meletakkan 0 di sini. Kemudian, kita buat tanda koma di atas. Dan kita boleh meminjam 0. Ingat, yang tadi Miss bilang, syarat untuk meminjam 0 di belakang, kita harus membuat tanda koma di atas. Nah, 6 dikali berapa? Hasilnya mendekati 50. Jawabannya 6 dikali 8, hasilnya 48. Garis, kurang 50 dikurang 48, hasilnya 2. Nah, ini kita harus meminjam 0 lagi. Kita pinjam. Apakah perlu kita meletakkan koma lagi di bagian atas? Tidak usah, ya. Koma cukup kita pinjam sekali di sebelah sini, oke? Jadi, 6 dikali berapa? Hasilnya 20. Yang paling mendekati adalah 6 dikali 3, hasilnya 18. Garis, kurang. Kita kurangkan, 20 kurang 18, hasilnya 2. Nah, kita pinjam 0 lagi. 6 dikali berapa yang mendekati 20? Jawabannya dikali 3, hasilnya 18. Nah, kita kurang lagi, hasilnya 2. Nah, jika seperti ini terus, kita tidak akan selesai, bukan? Nanti 20, 18 lagi. Nah, biasanya, jika kita sudah menemukan 3 angka di belakang koma, maka kita sudah bisa berhenti. Maka, jawabannya, 5 per 6, bentuk desimalnya adalah 0,833. Oke? 0,833. Kita lanjut. Kita buka buku textbook halaman 70 bagian 2. Hitunglah perkalian sederhana pada bilangan desimal dengan bilangan bulat 10 dan kelipatannya. Ingat, ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian dengan bilangan bulat 10 dan kelipatannya. Kelipatannya misalnya 100 dan 1000. Nah, kita lihat jika perkalian, tanda koma akan berpindah ke sebelah kanan. Jika itu pembagian, tanda koma akan berpindah ke sebelah kiri. Oke? Contoh soalnya 0,02 dikali 10. Kita tulis 0,02 seperti ini. Kita lihat
angka perkaliannya ini 0, nolnya 1 ya. Jika perkalian, tandanya berpindah ke sebelah kanan. Dari sini ya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kita mengambil koma yang paling terakhir untuk perkalian. Kita hapus koma yang di depan. Jika dalam bilangan desimal seperti ini, 0 yang bagian depan boleh dihapus. Cukup kita tulis 1 saja yang ada komanya. 0,2 ya. Maka 0,02 dikali 10 jawabannya 0,2. Kita lihat soal kedua, B. 0,006 dikali 100. Caranya sama seperti tadi, kita tulis 0,006. Nah, jika perkalian, tanda koma akan berpindah ke sebelah kanan. Kita pindahkan komanya ke sebelah kanan. Tentu kita lihat perkaliannya, nolnya ada berapa? 2 ya. 2 berarti pindah 2 kali ya ke sebelah kanan. Kita pindahkan 1, 2. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita ambil koma yang paling terakhir, yaitu di sini ya. Kita hapus koma yang di depan. Nah, jadi jawabannya 0,6. Nah, sama seperti tadi, jika nolnya banyak, kita cukup mengambil 1 nol di depan koma. Jadi nol yang di depan kita coret ya, tidak usah digunakan. Maka jawabannya 0,6. Maka kesimpulannya 0,006 dikali 100 hasilnya 0,6. Kita buka buku textbook halaman 70 bagian 2. Hitunglah pembagian sederhana pada bilangan desimal dan bilangan bulat dengan bilangan bulat 10 dan kelipatannya. Ingat, yang tadi Miss bilang, ini hanya berlaku jika dibagi atau dikali dengan bilangan bulat 10 dan kelipatannya ya. Kita lihat yang tadi, jika itu perkalian, tanda koma akan berpindah ke sebelah kanan. Jika itu pembagian, tanda koma akan berpindah ke sebelah kiri. Kita lihat contoh soalnya. 0,2 dibagi 10. Caranya sama seperti tadi, kita tulis 0,2. Kemudian kita lihat angka pembagiannya. 0, nolnya cuma 1 ya. Maka jika pembagian, kita pindah ke sebelah kiri. Kita pindahkan komanya ke sebelah kiri. Nah, sudah seperti ini. Karena di depan tidak ada angka, kita boleh meletakkan angka 0 di depannya. Nah, sudah seperti ini. Ingat ya, jika pembagian, koma yang kita ambil adalah koma yang paling depan. Yang di belakang kita hapus. Maka hasilnya 0,02. Maka kesimpulannya 0,2 dibagi 10 hasilnya 0,02. Kita lihat soal kedua. B. 60 dibagi 10 dibagi 10. Caranya sama, kita tulis angka 60. Sudah, kita lihat angka pembagiannya 0, 0, nolnya ada 2 ya. Maka, jika itu pembagian, tanda koma akan berpindah ke sebelah kiri. Kita pindahkan 1. Karena ini untuk 1 ini, nolnya 1. Kemudian nol yang ini, kita pindahkan komanya lagi 1. Nah, sama seperti tadi, jika di depan tidak ada angka, kita boleh meletakkan angka 0 di depannya. Nah, jika sudah, koma yang kita ambil untuk pembagian adalah koma yang paling depan. Kita hapus koma yang terakhir. Nah, jawabannya 0,60. Nah, untuk bilangan desimal, jika ada bilangan 0 dan di belakangnya tidak ada angka lagi, kita boleh menghapusnya ya, kita coret. Maka jawabannya sama dengan 0,6. Maka kesimpulannya 60 dibagi 10 dibagi 10 hasilnya 0,6. Kita buka buku textbook halaman 72 bagian 2. Nah, ini sama pengerjaannya dengan buku textbook halaman 73 bagian 2 ya. B. Penjumlahan angka desimal. Nah, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan angka desimal. Kita lihat contoh soal pertama, 0,6 ditambah 0,4. Nah, ini caranya sama seperti penjumlahan biasa. Kita buat susun pendek dulu. Kita tulis 0,6, kemudian kita tulis 0,4. Ingat, yang perlu anak-anak perhatikan, tanda koma yang di sini harus sejajar ya. Jika tidak sejajar, maka penjumlahan akan salah. Kemudian, kita buat tanda garis, tanda tambah. Nah, untuk mempermudah anak-anak, kita buat dulu koma yang di bawah. Kita sejajarkan dulu seperti ini.
agar anak-anak tidak lupa komanya di mana. Nah, selesai. Kita hitung penjumlahan dari sebelah kanannya, atau yang dari bagian belakang. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, seperti biasa, kalau 10, 0 di bawah, 1 di atas. Nah, setelah itu, baru kita jumlahkan. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0 lagi, 1. Oke, jawabannya 1,0. Nah, ingat, dalam bilangan desimal, jika ada tanda koma dan belakangnya 0, maka kita tidak perlu tulis ya. Ingat, kalau cuma koma dan 0 ya, di belakang ini tidak ada angka lagi, maka 0 ini tidak usah ditulis. Dan tanda komanya tidak usah. Maka 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Kemudian kita lihat soal kedua. 45,64 ditambah 23,11 sama dengan, sama seperti tadi, kita tulis dulu 45,64 dan kita tulis 23,11. Ingat, kita harus sejajarkan tanda koma. Kalau tidak, nanti kita bisa salah hitungnya. Kemudian kita buat garis tambah. Ingat, seperti yang tadi Miss bilang, lebih baik anak-anak membuat tanda koma di bawahnya terlebih dahulu. Sejajarkan agar tidak salah. Setelah itu, kita mulai menghitung dari bagian belakang atau sebelah kanan ke kiri ya. Kita hitung 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya, betul. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, setelah itu baru kita lihat yang sebelah sini. 5 ditambah 3, 8. 4 ditambah 2, 6. Maka jawabannya 68,75. Kita tulis di sini 45,64 ditambah 23,11 sama dengan 68,75. Nah, mudah bukan? Ingat, harus sejajarkan tanda koma ya. Ingat, dalam penjumlahan angka desimal, yang harus kita perhatikan adalah sejajarkan tanda koma. Kita buka buku textbook halaman 73. C. Pengurangan angka desimal. Kita lihat contoh soalnya. 583,6 dikurang 264,5. Kita susun pendek seperti pengurangan biasa. 583,6, 264,5. Ingat, dalam pengurangan bilangan desimal, komanya harus sejajar ya. Kemudian kita garis kurang. Nah, Miss sarankan agar anak-anak membuat tanda komanya terlebih dahulu di bawahnya. Seperti ini, harus sejajar ya. Kemudian, kita lakukan pengurangan seperti biasa. 6 dikurang 5, 1. Kemudian yang ini, 3 dikurang 4. Tidak bisa bukan? Maka kita pinjam 1 menjadi 13. Maka angka yang di depan, angka 8, kita coret. Karena sudah kita pinjam 1, maka jadi 7 ya. Nah, kita kembali ke sini. 13 dikurang 4, hasilnya 9. Kemudian 7 dikurang 6, hasilnya 1. 5 dikurang 2, 3. Maka jawabannya adalah 319,1. Seperti ini. 583,6 dikurang 264,5, hasilnya 319,1. Kita lihat contoh soal kedua. 45,64 dikurang 23,11. Nah, sama seperti tadi, kita buat susun pendek seperti ini. 45,64, kemudian 23,11. Kita sejajarkan tanda koma seperti ini, kemudian garis kurang. Nah, Miss ingatkan untuk membuat tanda komanya terlebih dahulu. Harus sejajar ya, seperti yang di atas. Kemudian kita hitung dari belakang atau dari sebelah kanan ke kiri. 4 dikurang 1, 3. 6 dikurang 1, 5. Kemudian 5 dikurang 3, 2. 4 dikurang 2, 2. Maka 45,64 dikurang 23,11 sama dengan 22,53. Ingat, dalam pengurangan angka desimal, yang harus kita sejajarkan adalah tanda komanya. Jika tidak sejajar, maka anak-anak dapat salah menghitungnya.
Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, rajin belajar dan kesehatannya. Bye-bye.